Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Novendra Rosalia Berek dengan NIM 2322111046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya refleksikan dalam materi mata kuliah teori belajar bahasa di semester 6 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini. Dalam mata kuliah teori belajar bahasa, setelah saya mempelajari materi tersebut, saya menyadari bahwa proses manusia dalam memperoleh bahasa itu sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebelumnya, saya menganggap bahwa belajar bahasa itu hanya soal menghafal kosakata dan memahami tata bahasa. Tetapi setelah melalui proses belajar materi ini, akhirnya saya memahami bahwa proses tersebut jauh lebih dalam, di mana proses mempelajari bahasa atau belajar berbahasa itu melibatkan berbagai aspek. Ada aspek biologisnya, kemudian aspek kognitif, aspek sosial, dan juga emosional. Kemudian salah satu yang paling menarik bagi saya adalah perbedaan antara pemerolehan bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Nah, anak-anak itu memperoleh bahasa ibu secara alami tanpa tekanan, sedangkan orang dewasa seringkali harus belajar bahasa kedua dengan usaha yang lebih besar. Nah, hal ini membuat saya berpikir bahwasannya lingkungan dan kebiasaan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan seseorang untuk belajar bahasa. Kemudian selain itu, konsep periode kritis itu juga mempengaruhi anak-anak untuk konsep pemahaman kritis itu juga membuat atau memberikan pemahaman baru bagi saya. Ada masa tertentu di mana seseorang itu lebih mudah menyerap bahasa. Itu sehingga kenapa anak-anak itu lebih cepat berbicara dengan lancar tanpa belajar secara formal. Gitu. Kemudian dari berbagai teori yang saya pelajari dalam mata kuliah teori belajar bahasa ini, saya memiliki bahwa masing-masing teori ini memiliki kelebihan, memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama itu ada teori behaviorisme, itu menekankan bagaimana pentingnya latihan dan kebiasaan. Kemudian teori nativisme menunjukkan adanya kemampuan bawaan manusia. Kemudian teori kognitivisme mengaitkan bahasa dengan perkembangan berpikir. Dan teori interaksionalisme, dia menegaskan pentingnya interaksi sosial. Sementara itu, teori monitor menjelaskan bagaimana faktor emosi juga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar bahasa. Nah, dalam refleksi ini saya menyadari betul bahwa dalam belajar bahasa tidak cukup mengandalkan satu cara. Kita itu perlu untuk menggabungkan berbagai pendekatan seperti banyak berlatih, aktif berinteraksi, serta bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang sangat nyaman, yang aman, dan tidak menakutkan bagi siswa. Kemudian setelah saya merefleksikan ini, saya merasa ke depannya saya ingin mencoba menerapkan pemahaman yang saya pelajari dalam proses belajar bahasa, terutama saya harus lebih berani berbicara dan menerapkan itu kepada orang-orang yang akan saya ajar nanti, yang akan saya temui, sehingga saya ingin mereka tuh lebih berani berbicara, tidak takut salah, dan kemudian bisa mencari lingkungan yang mendukung. Saya juga menyadari betul bahwa sebagai calon pendidik penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik dapat belajar bahasa lebih efektif. Mungkin sekian refleksi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.